Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Ade Mubarok, MKom MM, dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Pada hari ini kami akan presentasi mengenai materi hukum kepailitan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ia Sumira dengan NIM 66223014 selaku moderator dan presentator pada kesempatan kali ini. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Nabila dengan NIM 66223050, Natasha Wulansari dengan NIM 66223010, Suci Nurmaulidina Samantri dengan NIM 66222009. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan pengertian dan dasar hukum kepailitan. Kepailitan itu adalah suatu keadaan debitur berhenti membayar, baik karena keadaan tidak mampu membayar atau karena keadaan tidak mau membayar. Pihak yang dapat mengajukan kepailitan ada beberapa, yaitu yang pertama itu atas permohonan sendiri, yang kedua atas permintaan seorang atau lebih kreditur, yang ketiga oleh kejaksaan untuk kepentingan umum, yang keempat Bank Indonesia dalam hal debitur merupakan bank, yang terakhir itu oleh Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitur merupakan perusahaan efek. Nah, untuk masalah kepailitan itu telah diatur sejak tahun 1905 dengan dikeluarkannya UU tentang kepailitan dengan nama Ban tahun 1905 nomor 207, Junsko Stadplan nomor 348. Karena adanya gejolak moneter atau disebut krisis moneter tahun 1997, maka pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 yang diundangkan tanggal 9 September 1998. Next. Di sini ada prosedur pengajuan kepailitan. Yang pertama itu diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah kedudukan hukum debitur. Yang kedua itu apabila debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur. Yang terakhir itu dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, yang diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya. Selama putusan atas permohonan penyataan pailit belum ditetapkan, kreditur atau kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur dan menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengolahan usaha debitur dan mengawasi pembayaran kepada kreditur. Pengadilan atau penggunaan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator. Selanjutnya, dalam jangka waktu paling lambat 5 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit, kurator akan mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam sekurang-kurangnya 2 hari surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ikhtisar putusan pernyataan pailit, kedua itu identitas, alamat, dan pekerjaan debitur, ketiga identitas, alamat, dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditur apabila telah ditunjuk, yang keempat tempat dan waktu penyelenggaraan rapat kreditur, yang terakhir identitas hakim pengawas. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan akibat hukum pernyataan pailit. Undang-Undang Kepailitan Pasal 23 menegaskan bahwa semua perikatan debitur pailit yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta
kecuali perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu. Di sini juga terdapat pula harta benda yang dikecualikan dari kepailitan sebagaimana diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Kepailitan, yaitu yang pertama, barang-barang yang disebut dalam pasal 451 nomor 2 sampai 5 dari Reglemen Acara Perdata pasal 749 huruf C beserta segala apa yang diuraikan dalam pasal 452 ayat 2. Yang kedua, segala apa yang diperoleh debitur pailit dengan pekerjaan itu sendiri. Yang ketiga, segala uang yang diberikan kepada debitur pailit memenuhi sesuatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Yang kelima, suatu jumlah yang ditentukan oleh hakim pengawas dari pendapatan hak hasil. Yang terakhir, ada tunjangan yang diatur oleh debitur pailit. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh presentator selanjutnya. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang kurator. Kurator adalah pihak yang diberi tugas untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan atas harta yang pailit. Jadi siapakah kurator? Jadi kurator itu pihak independen yang ditunjuk pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Pailit sendiri adalah perusahaan atau individu yang dinyatakan tidak mampu atau tidak mau membayar hutangnya. Lalu di sini ada tugas kurator. Pertama yaitu tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur, lalu dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Singkatnya, kurator berperan sebagai wali amanat harta pailit, yaitu untuk melindungi dan mengelola aset pailit demi kepentingan kreditur. Lalu juga sebagai penengah, yaitu memfasilitasi komunikasi dan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Lalu sebagai pelaksana putusan pengadilan untuk menjalankan proses kepailitan sesuai hukum yang berlaku. Lalu di sini ada jenis kurator. Yang pertama yaitu ada Balai Harta Peninggalan atau BHP, yang merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. BHP bertugas sebagai kurator dalam beberapa jenis perkara kepailitan seperti kepailitan debitur perseorangan, perseroan terbatas yang modalnya disetor penuh, dan juga kepailitan perseroan terbatas yang tidak memiliki pengurus. Lalu kurator lainnya yaitu perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia. Kurator perorangan atau persekutuan perdata umumnya memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu, seperti dalam bidang akuntansi, hukum kepailitan maupun dalam penilaian aset. Lalu di sini ada persyaratan untuk menjadi kurator atau pengurus. Yang pertama yaitu perorangan yang berdomisili di Indonesia. Lalu memiliki surat tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia atau AKPI. Lalu apabila kurator atau pengurus berbentuk persekutuan perdata, maka salah satu rekan atau partner telah memiliki syarat tersebut di atas. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada presentator. Baik, jadi di sini ada penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, artinya debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak dapat melanjutkan membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh tempo dan ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang. Di sini juga ada keuntungan bagi debitur atas lembaga PKPU. Yang pertama, dalam jangka waktu yang cukup dapat memperbaiki kesulitan dan akhirnya dapat membayar hutang. Yang kedua, juga ada keuntungan bagi kreditur atas lembaga PKPU adalah ada kemungkinan besar debitur dapat membayar hutang-hutangnya. Di sini juga apabila dinyatakan pailit, semua harta akan dilelang dan bagi kreditur belum tentu mendapatkan pembayaran dengan penuh akibat adanya PKPU. Yang pertama, debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau pemindahan hak. Yang kedua, debitur tidak dapat dipaksa membayar hutang-hutangnya. Yang ketiga, debitur berhak membayar hutangnya kepada semua kreditur bersama-sama menurut imbangan piutang masing-masing. Yang terakhir, semua sitaan yang telah dipasang berakhir. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh presentator selanjutnya. Baik, terima kasih kepada presentator sebelumnya.
Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengadilan niaga. Hukum acara yang digunakan pada pengadilan niaga adalah hukum acara perdata yang umumnya berlaku pada pengadilan umum. Nah, apabila dalam peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dapat dilakukan dengan syarat yang pertama itu terdapat bukti tertulis baru. Yang kedua, pengadilan niaga telah melakukan kesalahan berat dalam penetapan hukumnya. Kemudian ada berdasarkan berbeda dengan hukum bentuk peradilan-peradilan umum lainnya, bahwa terdapat putusan pengadilan di tingkat pertama tidak dapat diajukan upaya banding, tetapi langsung upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian ada putusan atas permohonan kasasi yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk hak umum harus diputuskan dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima panitera MA. Next. Nah, kemudian di sini ada hakim pengadilan niaga diangkat berdasarkan surat keputusan hukum MA dan harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syaratnya itu yaitu yang pertama telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkup peradilan umum. Yang kedua, mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang mengenai lingkup kewenangan pengadilan niaga. Yang keempat, berwibawa, jujur, dan berkelakuan baik, tidak tercela. Dan yang terakhir, telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada pengadilan niaga. Jadi, pengadilan niaga itu merupakan pengadilan khusus yang menangani perkara kepalitan dan PKPU. Terdapat pula putusan pengadilan niaga di tingkat pertama tidak dapat diajukan banding, melainkan langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Hakim pengadilan niaga harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti berpengalaman sebagai hakim di lingkungan peradilan umum dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang mengenai lingkup kewenangan pengadilan niaga. Baik, sekian yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, pemaparan materi telah selesai, jadi dapat disimpulkan bahwa kepailitan adalah situasi di mana debitur tidak mampu atau tidak mau membayar kewajibannya kepada debitur. Hal ini diatur dalam Undang-Undang sejak tahun 1905. Proses kepailitan diajukan ke pengadilan di daerah hukum debitur. Undang-Undang kepailitan mengatur bahwa seluruh kekayaan debitur akan diambil alih untuk melunasi hutang-hutangnya. Lalu, kurator adalah pihak yang ditunjuk pengadilan untuk mengelola harta pailit dan proses pelunasan hutang. Kurator sendiri tidak perlu persetujuan dari debitur untuk menjalankan tugasnya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memaparkan materi mengenai hukum kepailitan. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.